Jadi kalau bicara 16, 17 kita bicara tentang talented player. Pemain-pemain berbakat. Anak-anak kita yang berbakat kemarin yang dipilih di timnas U16. Tapi mereka baru sebatas berbakat. Mereka belum matang. Untuk matang mereka perlu menjalani proses. Ada kompetisi, ada tempaan lain, improve lain dan sebagainya. Yang dalam bahasa sepak bola saya sederhanakan, mereka butuh environment football environment, lingkungan sepak bola yang kompetitif, yang sehat. Nah, makanya yang saya mau bilang, karakteristik U16 itu atau U17 itu talented player. Belum matang. Jangan dibebani target maksudnya. Maksudnya, mereka kalau masih salah, masih ada kekurangan, ya memang tempatnya. Karena mereka masih ada di area development, masih ada di area pengembangan. Jadi mereka sedang mendevelop dirinya, sedang didevelop, sedang dikembangkan. Kita harus bisa bedakan mana ikan hias, mana ikan petarung gitu. Ikan hias memang indah dilihat gitu loh, warnanya, geraknya dan sebagainya. Tapi belum tentu mereka siap untuk bertarung gitu. Untuk tim nasional kita butuh mereka yang sanggup bertarung. Dan kadang mereka yang sanggup bertarung itu dibesarkan dengan kondisi yang sulit, ditempa oleh kondisi yang sulit, sehingga muncul karakternya kan, karakter berani bertarung. Alberto mungkin tidak dibesarkan dengan semua fasilitas yang mewah gitu, tapi dia bisa jadi yang pilihan pertama oleh pelatih Nova kan di depan. Kembali podcast Di Toel menjumpai Anda tentu saja bersama Bung Toel. Dan kali ini topik kami adalah tentang evaluasi timnas U16 yang baru saja selesai mengikuti turnamen AFF U16. Berada di ranking ketiga, pupus di semifinal. Kami berharap kabar Anda bersama keluarga dan orang-orang terdekat Anda sehat dan baik selalu. Bung Toel, selamat datang habis liburan dari Cirebon. Kota bukan liburan. Para wali. Mendampingi putri kesayangan. Di kota Cirebon. Iya. Itu kotanya para wali itu, Tom. Para wali ya? Iya, ada Sunan Gunung Jati di sana. Oh gitu. Luar biasa Anda main ke sana. Oke Bung Toel, topik kita kali ini adalah sesuai tulisan Anda juga di Spotify. Ya. Tentang timnas U16. Nah, saya akan kulik dari situ. Nah, sekarang catatan Anda tentang timnas U16 yang terkunci di ranking 3. Ya. Pupus di semifinal ya. Ya. Oleh dari Australia. Ya. 5-3 ya. Ya. Nah, Anda menulis di Spotify, ada beberapa catatan di situ. Mungkin Anda bisa sampaikan juga di sini. Tentang timnas U16. Yang mau saya sampaikan sebetulnya cara berpikir dulu. Bagaimana melihat timnas kelompok umur dan perbedaannya dengan timnas senior. Tentang ekspektasi. Supaya ekspektasi, tuntutan, harapan itu proporsional. Kalau proporsional, maka kita berharap sepak bolanya masih di jalurnya. Terutama ini anak-anak. 16 tahun ini hitungannya kalau untuk kita anak-anak lah. Kalau untuk yang lebih generasi yang lebih muda mungkin adik-adik. Tapi buat kita anak-anak. Nah, bagaimana kita bijak pada mereka? Apakah melihat penampilan mereka itu harus tuntutannya juara atau tidak? Nah, itu yang harus diluruskan. Saya memulai begini sebagai sebuah contoh. Swiss juara dunia 17 2009. Swiss U17 2009 juara. 2018 cuma 4 anggota tim dari juara dunia itu yang ada di Piala Dunia 2018. Yang harusnya adalah usia emasnya kan 26 tahun. 2009 17, 2018 harusnya 26 tahun yang artinya usia emasnya, puncaknya. Tapi ternyata dari pasukan juara dunia U17 itu cuma tinggal 4
yang masih berkarir atau ada di timnas senior di 2018. Artinya dalam sepak bola nggak pernah linier, banyak faktor antara usia 17 ke timnas senior. Ada proses di antara itu, proses pematangan gitu loh. Jadi kalau bicara 16, 17 kita bicara tentang talented player. Pemain-pemain berbakat. Anak-anak kita yang berbakat kemarin yang dipilih di timnas U16. Tapi mereka baru sebatas berbakat. Mereka belum matang. Untuk matang mereka perlu menjalani proses. Ada kompetisi, ada tempaan lain, improve lain dan sebagainya. Yang dalam bahasa sepak bola saya sederhanakan, mereka butuh environment football environment, lingkungan sepak bola yang kompetitif, yang sehat. Mereka yang di Eropa punya itu. Karena selepas mereka usia 17, sebagai pemain berbakat, mereka ke klubnya yang profesional. Di klubnya profesional inilah mereka mendapatkan lingkungan sepak bola yang kondusif itu. Yang sehat, yang kompetitif itu. Lalu kemudian mereka menjalani proses itu dan yang melewati itu semua jadi pemain matang. Tapi kan sekelas negara Swiss juga environment-nya juga kan kuat. Yes. Nah, kenapa cuma 4 juga yang muncul? Lah makanya itu kan. Bahkan yang environment-nya sudah established sekalipun, tidak serta-merta nih skuad 17 2009 ini bisa semuanya diboyong ke timnas senior. Ada banyak faktor perjalanan itu. Jadi kan environment football itu salah satu faktor. Itu kan satu. Ya. Nah makanya yang saya mau bilang, karakteristik U16 itu atau U17 itu talented player. Belum matang. Jangan dibebani target maksudnya. Maksudnya mereka kalau masih salah, masih ada kekurangan ya memang tempatnya. Karena mereka masih ada di area development. Masih ada di area pengembangan. Jadi mereka sedang mendevelop dirinya, sedang didevelop, sedang dikembangkan. Jadi kalau mereka yang ada di fase itu ya normal-normal aja salah. Ya normal-normal aja kurang. Nah kalau juara itu kan sebetulnya bonus dari proses. Bukan sebagai satu-satunya sasaran. Jadi yang saya mau sampaikan adalah bagaimana kita menaruh harapan itu kepada mereka. Harus pas. Kalau berlebihan seolah-olah juara adalah satu-satunya tujuan, belum tentu benar gitu. Meski kita pernah juara di level itu. Ada yang berpendapat begini, Bung Toel. Di Indonesia ini, euforia untuk timnas kelompok umur, usia dini, itu boleh dibilang sama serunya dengan timnas senior. Sementara di lain negara, yang namanya timnas kelompok umur itu ya so-so aja, benar nggak? Betul. Bahkan Champion League yang untuk youth-nya aja kan nggak euforianya nggak sebegitunya. Atau timnas aja yang kelompok usia nggak sebegitunya. Di kita memang luar biasa lah kalau bicara passion. Dan boleh dibilang itu sejak dulu. Ya sejak mungkin 15 tahun terakhir lah. Iya. Tapi kalau nggak bisa ngelola passion itu, kita jadi salah ngelola anak-anak muda ini. Kan itu sebetulnya yang kalau concern saya mau ingatkan gitu. Kita berharap mereka bisa lewati Australia di semifinal normal. Kita berharap mereka juara normal. Tapi kalau enggak pun ya enggak apa-apa gitu. Kalau masih ada kekurangan juga enggak apa-apa. Kan ini bagian dari proses. Dia sedang berjalan. Sedang sedang dalam perjalanan gitu. Berkembang terus lah. Iya, fasenya development lah. Baik, Bung Toel. Kalau kita mengamati katakanlah 4 aspek nih yang saya sorot berkaitan dengan tim ini. Yaitu evaluasi di aspek skill. Kemudian taktikal timnya, yaitu korelasinya dengan coach nanti. Lalu ada juga mental, dan juga siapa pelatihnya. Nah mungkin bisa dari situ, terutama tentang skill mereka dulu. Skill, bakat, menurut saya sih sama lah. Generasi ini punya bakat. Saya nggak bisa menafikan lah, mereka punya bakat. Goli saya lihat cukup istimewa, nomor 7. Evandra, gelandang nomor 6 yang tinggi, kurus, itu juga punya bakat. Fandi Ahmad, gelandangnya yang tubuhnya memang mungil gitu, tetap saya lihat juga punya bakat istimewa. Mirza, striker punya bakat istimewa, potensi istimewa. Alberto juga.
Daniel sayap kiri juga bagus. Putu Panji kaptennya juga bagus. Cuman maksud saya gini loh, kalau soal bakat, kalau boleh saya jujur, generasi ini kalau bicara bakat lebih lebih glamor, lebih mencorong itu sebetulnya generasi sebelumnya lebih berkilau. Siapa generasi? Kalau kita bicara bakat ya, tanpa mengecilkan generasi ini nih, itu generasinya Bagus Bagas, termasuk generasi Evan Dimas. Ya itu sebelumnya lah, 2013 kan lebih jauh. Generasi Bagus Bagas lah, yang juara 2018, Coach Fahri, ada Supriyadi, ada David Maulana, Brian Adalma, Randy Juliansa, Sultan Jiko. Itu generasi yang menurut saya sih secara bakat lebih berkilau. Kelihatan gitu individu-individunya itu. Termasuk ada Witan di situ ya? Ada Hernando Witan ya? Hernando ada di situ. Ya. Ya. Ada Rizky Ridho. Rizky Ridho sesudahnya. Dia 2019 U19. Rizky Ridho nggak masuk di U16. Oh, dia nggak melewati nggak itu masuk. Ya? Nggak di generasi itu. Itu kalau kita bicara individu-individu bakat, tanpa mengecilkan, mohon maaf, generasi yang sekarang, itu mereka lebih berkilau. Bahkan kalau dengan generasi yang Bima Sakti 2022, dari sisi bakat, menurut saya sih lebih besar bakat yang generasi Bima Sakti. Iqbal Jiwangge menonjol. Jaki yang sebagai partner di belakangnya juga menonjol. Kaviatur menonjol. Arkan Kakak menonjol. Lalu wing kirinya yang di Madura United, tiba-tiba lupa namanya. Afriyadi atau siapa tuh? Itu juga menonjol wing kirinya. Jadi kalau bicara individu-individu bakat, saya nggak ingin mengecilkan yang generasi Nova Arianto ini. 2018 Fahri, Bagas Bagus, 2022 Bima Sakti dengan Arkan Kakak Iqbal Jiwangge, bakat individunya lebih menonjol. Mereka ini kan semuanya dicomot dari EPA ya? Kayaknya nggak semuanya EPA deh. Jadi? Karena kan ada dari SSB yang bukan EPA. Asiana misalnya, itu kan bukan EPA. EPA kan Elite Program Academy adalah klub-klub youth-nya Liga 1. Oh, nggak semuanya melewati. Nggak semuanya itu dari EPA kan. Kalau bicara dari situ. Dari SSB berarti kan dari mana aja itu. Oke, Bung Toel. Ya. Itu tentang bakat, skill. Nah, kemudian tentang taktikal yang korelasinya dengan pelatih, dalam hal ini Nova Arianto. Ya. Anda melihat bagaimana dari semua yang dihadapi lawan-lawannya? Ini soal pendekatan ya, soal gaya lah. Kalau saya lihat Nova Arianto sejak awal mengadopsi gaya dari Sinteyong. Gitu loh. Nah, ini menarik. Berarti artinya banyak yang dia serap dari Sinteyong kan? Iya, tapi apakah itu sejalan atau tepat pendekatan itu kan butuh pengujian gitu loh. Apakah dia harus plek-ketiplek mengadopsi gaya Sinteyong atau dia jadi Nova Arianto? Maksud saya, Fahri jadi Fahri Husaini, Bima Sakti jadi Bima Sakti, dan mereka berhasil lah. Berhasil dalam konteks AFF, mereka membangun tim, meramu tim, dan sekarang beberapa pemainnya kan naik level gitu loh. Dari generasi Fahri ke senior, dari generasi Bima ke U20 sekarang kan. Gitu loh. Nah, maksud saya pendekatannya. Sejak awal kan saya lihat Nova ini mengkritisi banyak hal-hal dasar gitu loh. Yang menurut saya apakah pendekatan itu kalau kita mau berdebat berdiskusi, perlukah dia umbar ke media atau dia kerjakan aja itu gitu kan. Waktu itu kan banyak di media di awal-awal seleksi kan, passingnya lah, apanya gitu. Menurut saya kerjakan aja gitu loh. Talent yang ada itu poles aja gitu loh. Kerjakan aja. Jadi kalau saya lihat mungkin ya ini pengalaman buat Nova pertama kali gitu loh. Tapi apakah karakternya sudah mumpuni, apakah dia tepat menangani usia muda? Karena menangani senior sama usia muda kan berbeda. Pendekatannya harus berbeda gitu loh. Ada yang menarik dari timnas U16 ini ketika harus tersingkir kalah dari Australia 5-3 adalah komentar Pak Erick Thohir yang keberatan dengan quote-unquote ya selebrasi Australia dan itu membakar tujuannya saya pikir membakar semangat
tim, ya untuk semua pemain lah dalam hal ini, nggak cuma U16, kita harus balas ini. Anda di tulisan Anda seolah punya catatan tersendiri. Iya, secara dari sisi sebagai pengamat agak kaget dengan respon itu. Karena ini 16 sekali lagi. Kalaupun kalah di semifinal, Australia yang kalahin. Yang kalau di lingkup AFF kan memang berarti kita ada di kelompok 4 besar lah. Selalu dengan itu aja. Indonesia, Thailand, Vietnam, Australia. Artinya bukan sama yang enggak kalahnya. Gitu. Ada yang mereplace Australia ini, itu berpendapat ini replace Malaysia. Digantikan oleh Malaysia. Apa digantikan oleh Australia? Dulu kita ribet sama Malaysia juga kan. Ternyata Malaysia udahlah kita tersingkirin. Sekarang ada Australia. Ada yang bilang kayak begitu. Thailand, Vietnam tetap di situ yang meribetkan lah ini. Nah sekarang ada Australia. Benar begitu? Dari sisa sepak bola kan bagus. Berarti kan ada yang banyak mengasah kita gitu loh. Bukan cuma Thailand, Vietnam, tapi Australia. Lalu bumbu Australia, saya mendapatkan argumentasinya seperti ini. Jadi kalau saya lihat respon reaksi dari Ketum PSSI Erick Thohir itu adalah dia mau naikkan level. Jadi menggunakan momentum itulah. Menggunakan momentum kekalahan U16 di Australia itu untuk memberikan suntikan gitu. Bahasa Anda membakar sesuatu lah. Pandai-pandailah membaca reaksi Pak Erick Thohir. Iya, karena pandai-pandai itu maksudnya gini loh. Kayak gitu. Betul. U16 itu kan fase development. Kalau nggak juara kan nggak apa-apa. Juara pun kan bonus gitu loh. Bukan akhir dari segalanya. Jadi menurut saya ucapan itu harusnya ada makna lain gitu loh. Yang harus dipahami. Dia naikin level 1. Karena dia ambil background waktu kita ngalahin U23-nya Australia. Mereka balas di sini. Di U16. Makanya selebrasinya begitu rupa katanya kan. Lalu dia gunakan momen itu untuk membakar anak U16 yang Oktober nanti masuk di Piala Asia U17. Lawannya sama pula Australia satu grup. Kuwait dan Mariana Utara. Jadi momen itu digunakan untuk jadi hal negatif kalah, dia balikan untuk hal yang positif, membakar anak-anak punya keberanian untuk menang lagi. Daya gitu. Juang lah ya. Tapi backgroundnya dia udah ambil tuh. Mereka tuh sewot gitu kan kurang lebih. Senewen karena kalah sama kita di U23 kan gitu. Nah, lalu ada kalimat yang sebetulnya yang menarik adalah ke timnas senior. Timnas senior kan satu grup juga di round 3 dengan Australia. Betul. 10 September akan main lawan Australia. Nah, jadi kan ada kalimat tuh. Jadi minta senior-seniornya untuk balaskan sakit hati adik-adiknya katanya kan begitu. Jadi kan saya lihat ini kan sesuatu yang diperluas gitu spektrumnya. Kalau kita cuma bicara sepak bola doang, tim 16 ini kan fase development gitu. Tapi ini kan respon ketua umum kan dia perluas spektrumnya. Perluas ke level rivalitas. Bukan cuma Thailand, Vietnam, sama itu tadi dia senggol senior. Balaskan sakit hati adiknya gitu. Jadi saya pikir dia mau naikkan level kompetitifnya sudah dia panaskan dari sekarang gitu loh. Bagus dong. Iya, untuk Sinteyong gitu. Maka saya bilang daripada cuma ngelihat ini untuk U16, lihat respon ini lebih besar gitulah. Kurang lebih saya anggap begitu. Terutama Sinteyong. Jangan belum udah kita natep babak keempat aja. Nah maksudnya babak ketiga aja belum, dia udah bicara babak keempat kan. Jadi sementara ketumnya udah naikin level panasnya itu udah dinaikin. Tapi kok merasa tertarik dengan pernyataan sekjen kita institusi di media, Tom. Intip lah pemain-pemain Liga 1 itu. Ya nanti di Piala Presiden ya. Nah artinya ini kan chance buat pemain yang ori lah kalau saya sebut lah. Kalau saya sebut pemain lokal nanti ngamuk. Pemain original yang memang bentukan dari liga kita. Menarik dong Tom, artinya kan ada punya peluang mereka. Sebetulnya kan itu nggak usah diingetin. Sebagai pelatih tim nasional, Anda punya tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pemain nasional kan. Terlepas ada suntikan naturalisasi. Tapi tetap Anda punya tanggung jawab meningkatkan kualitas pemain yang
yang Tuan Yusuf bilang ori Original. itu untuk naik level kan. Iya. Kan itu yang harus dia lakukan. Jangan mentang-mentang karena disuplai, karena disuapi naturalisasi, ya dia tenang-tenang aja, tunggu datang lagi yang baru dan sebagainya. Lalu nanti bilang karena pemain nasional kita kurang ini, kurang itu yang ori itu gitu loh. Karena saya mau bilang begini, kan seringkali pelatih kita harusnya bersaing dengan pelatih asing yang ke Liga 1 gitu kan. Pemain kita harus siap yang bersaing. Sekarang pertanyaan saya kepada mereka-mereka orang sepak bola yang nyuruh bersaing itu, disiapkan nggak lingkungannya itu? Football environment-nya disiapkan nggak? Para pemain naturalisasi itu besar di sepak bola Eropa, di Belanda dalam hal ini. Mereka nggak tembus tuh yang namanya tim nasional Belanda, timnas pusat yang sekarang semifinal di mana? Di Euro kan? Tapi di kita tembus. Pemain kita nggak tembus ke tim nasional kita gitu kan. Dianggap tidak tembus gitu kan. Ini kan soal mindset aja, soal kita cara berpikir aja. Jangan suruh mereka siap bersaing tapi nggak dikasih toolnya, nggak dikasih apa? Proses channelnya. Tom. Proses apa? Ya sedang kalau Tuan lebih baik. Tuan pengambil kebijakan, kalau Tuan yang ngatur sepak bola ini, Tuhan kan nggak boleh cuma bilang ke anak-anak kita, kamu siap bersaing ya. Tapi Tuhan nggak siapin softwarenya, kompetisinya, pelatihnya, software itu, pembinaan yang benernya, kompetisi yang tapi sudah benar disiapkan itu, Bung Toel. Iya, akhirnya kan sekarang. Tahun ini yang kedua saya lihat sinyal itu kan. Ketua umum beri konsen pada liga kan. Tapi maksudnya pelaku-pelaku bola yang dari beberapa bulan lalu ngomong gitu, kan kalau ngomong itu mah enak aja, saya juga bisa bilang. Saya bisa simpulkan berarti mohon dipercepat itu. Apa? Environment yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya mohon dipercepat. Supaya jangan cuma ngomong, siap bersaing ya, pemain-pemain kita ya, pelatih-pelatih kita. Tapi nggak pernah disiapkan toolnya gitu. Untuk bersaing, Anda harus dibantu. Anda harus diarahkan. Difasilitasi. Yes. Iya, itu harapan kita semua. Mereka yang naturalisasi aja besar di sepak bola Belanda, nggak sampai kan timnas pusat? Iya. Ya kan nggak sampai tuh. Dia lebih memilih ke Indonesia tuh. Eufemisme. Dia lebih memilih ke sini. Iya. Siapa tahu lewat sini akan ada di Piala Dunia. Iya. Nyesel nanti timnas pusatnya. Pemain naturalisasi akan bergabung lagi nih nanti di round 3. Berharap menghadapi Arab Saudi, Martin Paes hadir. Tapi kayaknya berat banget ya kalau melihat pemberitaan dan bocoran sana-sini berkaitan dengan casnya. Martin Paes. Iya. Bagaimana dengan yang lain? Di sana ada Emil Audero ya. Kemudian ada Kevin Dix. Dan satu lagi Romeni. Gimana? Iya, kalau isyarat atau yang saya baca kemungkinan nambah lagi mungkin. Sekarang pasti deh kayaknya. Pasti ya. Eksekusinya sampai apa enggak? Oke. Yang kedua, saya tidak fokus pada itu karena mazhab aliran melihat sepak bola, melihat timnas membangun itu kan. Nah ini Anda banget nih. Iya, mazhab saya nggak fokus pada itu gitu. Jadi bentuk aja yang ada, andalkan aja yang ada gitu. Ya bangun aja yang ada. Yang ada sekarang ya. Kalau soal nanti mau nambah itu kan urusan federasi lah, gitu loh. Siapa yang datang pun siapa yang sensor atau siapa yang seleksi itu, level mereka seberapa gitu. Terus apakah kemudian dengan itu kita bisa peluang lolos langsung dari babak 3? Pelatihnya aja udah bilang kita fokus pada babak 4 katanya. Artinya jangan terlalu dipikirkan itu. Saya sih nggak mikirin itu, nggak terlalu mikirin itu. Saya fokus bagaimana tim nasional itu dibangun supaya sustain gitu. Dan kalau mau sustain, kita bicara yang timnas yang ada sekarang aja dulu. Iya, ya kalau membangun timnas yang sustain yang ada sekarang, kan sumbernya satu, yang pasti dari kompetisi. Karena gimana pun teorinya begitu, hukum sepak bolanya begitu, muaranya kompetisi adalah timnas. Yang kedua hanya naturalisasi sebagai sebuah akselerasi kan begitu. Jadi poles aja yang sekarang. Iya dong. PDI sekarang kan nggak sama, situasi nggak sama. Gitu loh. Tapi masalahnya Tom, orang ingin berharap,
Oke, STY boleh berharap kita bisalah di babak 4. Tapi orang pengen babak 3, round 3 kelar. Ya harusnya lah dengan segala ada prestasi di situ. Dengan segala suntikan naturalisasi yang sudah terjadi selama ini masih inferior gitu loh. Masih kita harus realistis gitu loh. Walaupun kita tahu Jepang seperti apa, Arab, Australia seperti apa. Tapi kan ini timnas yang sudah berbeda dibanding timnas sebelumnya. Kok gue susah ya meyakinkan lo bahwa begini loh. Contoh yang Jackson Tiago ngomong nih, yang belakangan itu muncul, bahwa dia belum pernah lihat level timnas Indonesia seperti sekarang. Yes. Oke. Tapi kan Jackson juga tahu dong bedanya gitu loh. Jangan naif gitu loh. Jangan menafikan bahwa yang sekarang kan ada naturalisasi. Yang 8 bisa di starter, yang 7 bisa di starter gitu loh. Kalau kita pakai istilah Tuan yang ori dan naturalisasi kan komposisinya 8-3, 7-4 gitu. Gitu. Jadi nggak boleh naif gitu loh. Ini situasinya berbeda. Lalu dengan situasi berbeda gitu, kita masih mau berpatokan ngeri ya babak 3 lawan Arab, lawan Australia, lawan Jepang. Kalau tanpa ada suntikan naturalisasi lagi kan begitu yang berkembang. Yes. Dan dengan suntikan naturalisasi kalau masih begitu lagi. Martin Paes wajib hadir. Kan begitu yang berkembang. Striker terbaru harus ada. Nah buat Anda itu tidak perlu sampai gitu. Ya nggak perlu kalau nggak bisa, waktunya nggak kekejar tuh. Makanya itu kan keputusannya di federasi. Silakan saja mau ambil jalan itu. Saya mau lihat dari sudut sepak bolanya. Kalau dengan segala suntikan itu masih nggak berani juga di round 3, masih kemudian berharap mukjizat bahasanya, lalu kita mulai menatap babak 4, terus apa bedanya sama yang lalu-lalu gitu loh. Yang nggak ada naturalisasi gitu loh. Ya kemahalan aja ongkosnya menurut saya sih. Kemahalan ongkosnya itu menurut Bung Toel. Iya. Tapi untuk meraih sesuatu yang mahal, memang perlu mahal, Tom. Setuju. Cuma kalau dengan kemahalan yang sudah dikeluarkan masih ciut juga ya kemahalan kan. Jadi yang apa yang udah dicapai sekarang belum mahal itu? Belum seimbang, belum equal dengan kemahalan yang sudah dilakukan. Round 3-nya equal. Round 3-nya equal. Dan 3-nya equal. Nah. Tapi di round 3 harus berani dong. Jangan belum udah ciut itu. Makanya Ketua Umum Erick Thohir sampai harus memanaskan sejak sekarang kan. Hei kakak-kakaknya, balas sakit hati adiknya sampai segitunya gitu loh. Supaya tanggal 10 September bisa balas ke Australia, maksudnya kan begitu. Baik, Spotifyers, apa yang Bung Toel sampaikan sekali lagi tujuannya adalah untuk memberi catatan kepada sepak bola Indonesia tanpa tujuan lain. Saya tahu dia cinta timnas seperti halnya Anda dan saya juga. Bung Toel, ya. Closing statement Anda. Sepak bola itu ngajarin kehidupan. Orang sibuk, euforia, rame-rame, terhipnotis dengan naturalisasi. Sebetulnya 16 kemarin kita ngelihat sebuah perjuangan di sana. Sebuah heroik gitu loh. Misalnya Valdi Alberto. Ya. Lalu kita dapat berita bahwa kondisi ekonominya seperti itu, latar belakang keluarganya seperti itu, kehidupan ekonominya seperti itu. Ternyata dia dalam situasi seperti itu bisa menjadi bintang. Menjadi bintang, mewakili negara ini, merepresentasikan sepak bola negara ini, kelompok usia 16. Ya. Berarti dalam sepak bola, di level itu, bukan cuma butuh glamor, bukan butuh kosmetik gitu. Butuh nyali di dalamnya gitu, butuh api di dalamnya. Dan anak-anak seperti Alberto yang sehari-harinya latar belakangnya mungkin kurang beruntung, mengalami situasi yang keras, sulit, berat, justru mereka yang punya kemampuan survive, kemampuan untuk bertarung. Karena instingnya itu kan kuat. Survive ya? Iya. Jadi saya mau bilang seperti itu. Kita harus bisa bedakan mana ikan hias, mana ikan petarung gitu loh. Okay. Ikan hias memang indah dilihat gitu loh. Warnanya, geraknya dan sebagainya. Tapi belum tentu mereka siap untuk bertarung gitu.
Untuk tim nasional kita butuh mereka yang sanggup bertarung. Dan kadang mereka yang sanggup bertarung itu dibesarkan dengan kondisi yang sulit. Ditempa oleh kondisi yang sulit. Sehingga muncul karakternya kan. Karakter berani bertarung. Alberto mungkin tidak dibesarkan dengan semua fasilitas yang mewah gitu loh. Tapi dia bisa jadi yang pilihan pertama oleh pelatih Nova kan di depan. Zidane pun kan begitu kan. Zidane katanya pernah merengek minta sepatu kan waktu itu. Zinedine Zidane, ya. Cuma begitu lihat orang yang nggak punya kaki, dia merasa dia nggak pantas untuk mengeluh minta sepatu terus. Jadi mereka-mereka yang bisa melihat sebuah makna kehidupan lah sebetulnya yang bisa jadi hebat gitu. Kalau kita lihat profil atlet kan seperti itu, kebanyakan. Yang kadang-kadang yang hidupnya termarginalkan, terpinggirkan itu bukan berarti dia tidak bisa tampil di depan. Iya. Kadang-kadang anak gedongan itu bukan nggak pandai berantem dan main pukul, Tom. Iya. Dengan segala fasilitasnya, dia mungkin bisa lebih unggul, lebih mudah. Betul. Untuk memenangi sebuah pertarungan. Ya. Tapi jangan pikir anak kampung juga nggak bisa berantem, bahkan dia lebih militan. Kurang lebih kan begitu juga kan. Pemain sepak bola yang dibentuk di kampung, di pelosok, di seluruh Indonesia, bukan tidak mungkin dia akan ada menjadi bintang kan. Ronaldinho dulu kan, katanya suruh main bola telanjang kaki, barefoot gitu sama bapaknya. Biar punya feeling bagus katanya alasannya. Tapi kemudian Ronaldinho setelah dewasa, setelah berhasil dia tahu sebetulnya itu alasan bapaknya nggak bisa beliin sepatu katanya. Sedih ya? Sedih, tapi dia berhasil mendapatkan maknanya kan. Biar feeling bolanya bagus katanya. Coba juggling, dribbling nggak pakai sepatu katanya. Sebetulnya bapaknya nggak bisa beliin sepatu. Tapi dia udah dapat manfaatnya dari itu. Maksud saya itulah kadang moral dari sepak bola itu. Kita nggak boleh terbius dengan hal-hal yang sifatnya kosmetik, glamor gitu. Ada banyak api juga di dalam anak-anak kita. Alberto, Goli Jaka Sampurna gitu kan. Itu Kabupaten Bekasi lah ya, Cikarang lah ya. Ada banyak api di anak-anak kita gitu. Bisa nggak kita asahnya? Jangan cuma suruh, bersaing ya sama yang naturalisasi sama asing atau siapapun. Jangan cuma gitu kalau kita orang dewasa, orang bola, bukan. Kasih toolnya, kasih salurannya, kasih medianya, kasih environmentnya. Supaya mereka juga bisa mengasah, itu loh. Itu yang mengusik saya dengan ucapan-ucapan orang sepak bola yang belakangan dengan entengnya ngomong, bersaing dong katanya. Berani bersaing dong. Berani bersaing. Saya nggak meragukan anak-anak kita takut bersaing. Enggak, berani bersaing. Cuma kasih dong toolnya gitu loh. Fasilitasnya. Iya, itu yang saya kritisi, yang saya koreksi. Dari orang-orang dewasa yang katanya ngerti bola, tapi cuma itu gitu loh. Alberto dari rumah yang sebegitu bisa jadi pemain nasional. Dan siapa tahu kemudian dia juga menjadi yang unggul di senior. Iya, kenapa? Karena ada api. Ada api di dalam dirinya. Dan itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dibentuk oleh siapapun. Api itu. Given. Iya. Dia terbangun dengan sendirinya, dengan dia proses hidupnya kan. Dia berjuang untuk itu. Apinya kebentuk. Lu kalau ngomong gini udah kayak pendeta, Wel. Iya, supaya jangan cuma kosmetiknya aja gitu, kita ngeliat sesuatu. Esensinya. Ada lagi Bung Toel? Ya. Semoga bertemu dengan Jackson Tiago untuk berdiskusi soal bola. Karena pernyataannya. Yang menganggap dia baru lihat level sepak bola seperti ini. Yang menurut saya terlalu naif lihat itu semua. Jackson adalah kawan kita. Suatu saat saya akan undang juga kemari. Coach Jackson, nanti saya akan call undang sini. Kita ngobrol bertiga. Jackson F. Tiago. Untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Spotifyers, demikianlah podcast di Toel kali ini. Sampai jumpa di topik yang lebih menarik. Bung Toel nggak akan kehabisan bahan jika untuk sepak bola Indonesia. Karena saya tahu dia sangat-sangat mencintai sepak bola Indonesia. Sangat mencintai pemain yang ada di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.